Di balik reruntuhan bangunan kolonial yang kini menjadi saksi bisu sejarah, tersimpan kisah pilu yang kerap terabaikan. Kisah tentang rakyat jelata yang dipaksa bekerja tanpa bayaran, tanpa pilihan, dan tanpa belas kasihan. Di balik jalan-jalan besar, pelabuhan, rel kereta, dan perkebunan yang pernah dibanggakan Hindia Belanda, ada keringat dan darah pribumi yang diperas habis demi kepentingan penjajah. Inilah kisah kelam kerja paksa Belanda, salah satu bab tergelap dalam sejarah panjang penjajahan di Indonesia. Kerja paksa atau kerja rodi merupakan bagian dari sistem penjajahan yang telah diterapkan sejak masa awal kedatangan Belanda di Nusantara. Namun, praktik ini menjadi lebih masif dan sistematis pada awal abad ke-19, terutama saat Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels berkuasa. Salah satu proyek besar yang terkenal dari masa pemerintahannya adalah pembangunan Jalan Raya Pos de Grote Postweg, jalan sepanjang lebih dari 1.000 km yang menghubungkan Anyer di ujung barat Jawa dengan Panarukan di timur. Proyek tersebut dibangun dengan dalih mempercepat mobilitas militer Belanda, namun pembangunannya dilakukan dengan cara-cara kejam. Rakyat dipaksa bekerja tanpa upah, menggali tanah dan membuka hutan hanya dengan alat-alat sederhana. Mereka harus menanggung kelaparan, penyakit, dan kelelahan ekstrem. Tak terhitung jumlahnya yang meninggal dalam proses pembangunan tersebut. Tubuh mereka ditinggalkan di pinggir jalan, seakan nyawa tak lebih dari bagian kecil dari proyek besar kekuasaan kolonial. Tahun 1830 menjadi titik krusial dalam eksploitasi besar-besaran terhadap rakyat pribumi melalui penerapan Cultuurstelsel atau sistem tanam paksa. Pemerintah kolonial memerintahkan rakyat untuk menanam tanaman ekspor seperti kopi, tebu, nila, dan tembakau di sebagian besar tanah mereka. Hasilnya kemudian diserahkan kepada Belanda dengan harga sangat rendah atau bahkan tanpa kompensasi sama sekali. Beban ini tidak hanya sebatas menanam. Rakyat juga harus memanen, mengangkut hasil tanaman ke gudang-gudang kolonial, bahkan memperbaiki jalan dan sarana transportasi. Semua dilakukan di luar kemauan mereka dan di bawah pengawasan pejabat kolonial maupun kepala pribumi yang tunduk pada sistem. Kegagalan memenuhi target berarti hukuman berat, cambukan, kerja tambahan, atau dipenjara. Akibatnya, terjadi kekurangan pangan yang meluas karena ladang-ladang padi digantikan oleh tanaman ekspor. Di berbagai daerah, kelaparan tak terhindarkan. Salah satu tragedi terbesar terjadi di Grobogan, Jawa Tengah pada tahun 1840-an ketika ribuan orang meninggal dunia akibat gagal panen dan kelaparan yang melanda karena terabaikannya tanaman pangan. Selain pertanian, sistem kerja paksa juga diterapkan untuk pembangunan infrastruktur militer dan ekonomi Belanda. Di Sumatera, misalnya, ribuan rakyat dikerahkan untuk membangun jalur kereta api dan membuka tambang batu bara. Di Kalimantan, kerja paksa digunakan untuk membuat jalur pelayaran dan gudang penyimpanan. Rakyat dipaksa bekerja di medan berat, melewati rawa, hutan lebat, dan pegunungan tanpa alat pelindung dan tanpa jaminan keselamatan. Tak sedikit yang meninggal karena penyakit seperti malaria, kolera, dan disentri. Para pekerja tinggal di barak-barak seadanya, seringkali hanya berupa gubuk dari daun dan bambu tanpa air bersih maupun makanan layak. Bahkan anak-anak dan perempuan tidak luput dari perintah kerja paksa, terutama untuk pekerjaan ringan seperti mengangkut air dan makanan. Kerja paksa tidak hanya merenggut fisik, tetapi juga menghancurkan struktur sosial masyarakat. Keluarga-keluarga tercerai-berai. Banyak pria dewasa yang harus meninggalkan desa berbulan-bulan, sementara anak-anak tumbuh tanpa bimbingan ayah
dan perempuan harus menanggung seluruh beban rumah tangga. Di banyak tempat, penduduk desa kehilangan mata pencaharian. Mereka dipaksa meninggalkan ladang dan ternak, menyebabkan kemiskinan semakin parah. Ketika kepala keluarga meninggal dalam kerja paksa, keluarga yang ditinggalkan jatuh dalam kesengsaraan. Trauma yang ditinggalkan berlangsung lintas generasi, mewariskan perasaan tidak berdaya dan ketakutan terhadap kekuasaan. Meski dibungkam dan diawasi, perlawanan tetap muncul. Beberapa tokoh lokal secara diam-diam mengorganisasi pembangkangan. Para petani menyabotase hasil tanam, menyembunyikan sebagian panen, atau pura-pura sakit agar tidak dipekerjakan. Namun, risiko yang mereka tanggung sangat besar sebab pengawasan dilakukan secara ketat dan penuh kekerasan. Ironisnya, kritik yang paling terdengar justru datang dari dalam kalangan Belanda sendiri. Eduard Douwes Dekker, seorang pegawai pemerintah kolonial yang menyaksikan langsung penderitaan rakyat di Lebak, Banten, menulis novel Max Havelaar pada tahun 1860. Buku tersebut menjadi tamparan keras bagi pemerintah Belanda dan memicu perdebatan sengit di Eropa tentang praktik kolonialisme. Meskipun sistem tanam paksa secara resmi dihapuskan pada akhir abad ke-19, berbagai bentuk kerja paksa tetap berlangsung dalam wujud lain hingga masa penjajahan berakhir. Kisah kelam kerja paksa Belanda bukan sekadar catatan sejarah. Ia adalah potret ketidakadilan yang dipertontonkan secara terang-terangan selama ratusan tahun. Di balik kemajuan yang dibanggakan kolonial, ada penderitaan yang tak terucap dari jutaan rakyat yang kehilangan hak hidupnya. Kini, saat kita menikmati kemerdekaan dan kebebasan, penting untuk terus mengingat bahwa semua itu dibayar mahal oleh generasi terdahulu. Mereka yang bekerja di bawah todongan senapan, yang meninggal tanpa nisan, dan yang terlupakan dalam angka-angka statistik kolonial. Terima kasih banyak sudah menonton Kisah Harian Mistis. Bantu support kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.